Selamat siang Pak Andra, saya dari kelas 11 TP2 absen 23. Sekarang saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, alasan golongan muda berdebat dengan golongan tua. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua terjadi karena perbedaan pandangan mengenai waktu dan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, sedangkan golongan tua cenderung berhati-hati dan menunggu keputusan resmi dari Jepang agar tidak terjadi pertumpahan darah. Perdebatan ini memuncak dalam peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda menculik Soekarno dan Hatta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Lanjut yang kedua, alasan memilih rumah Laksamana Maeda. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat perumusan naskah proklamasi karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, Laksamana Maeda adalah seorang perwira angkatan laut yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, rumah tersebut dianggap aman dari pengawasan Angkatan Darat Jepang yang lebih ketat dalam mengawasi pergerakan para pemimpin Indonesia. Yang nomor 3, lokasinya strategis dan nyaman untuk melakukan diskusi penting. Yang keempat, Laksamana Maeda memberikan jaminan perlindungan kepada para pemimpin Indonesia selama proses perumusan naskah proklamasi. Yang ketiga, proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Setelah negosiasi antara Ahmad Subarjo dan golongan muda, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta. Perumusan naskah proklamasi malam 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan para tokoh lainnya berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah dirancang oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil. Pembaca proklamasi 17 Agustus 1945. Pada pukul 10 WIB, Soekarno membacakan teks proklamasi di kediamannya di Jalan Rengas Pangangasan Timur nomor 56 Jakarta. Upacara berlangsung sederhana, hanya dihadiri beberapa tokoh pergerakan dan masyarakat sekitar. Setelah proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, disertai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penyebaran berita proklamasi. Setelah proklamasi, berita kemerdekaan segera diperluaskan melalui radio dan surat kabar. Para pemuda berhasil mengambil alih kantor berita Domei dan menyiarkan berita proklamasi ke seluruh Indonesia. Hal ini penting agar rakyat mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Itulah rangkaian proses yang membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Terima kasih.